Selamat pagi bagi kita semua jemaat yang ada di Resort Surabaya. Sebelum kita melakukan aktivitas kita di hari ini, ada baiknya kita terlebih dahulu mendengarkan sapaan firman Tuhan. Untuk itu, mari Bapak Ibu, saudara-saudara, kita bersatu di dalam doa. Bapa di surga, Bapa yang kami kenal, kami puji dan kami muliakan di dalam nama anak-Mu Tuhan Yesus Kristus. Kami mengucap syukur Tuhan buat hari yang Tuhan berikan, buat kehidupan dan penyertaan-Mu di dalam berbagai aktivitas kami sehari-hari. Tuhan, pada hari ini kami mau mendengarkan firman-Mu untuk bisa mengantar kami lebih percaya dan yakin Tuhan dekat dengan kami. Itulah Tuhan permohonan kami sebelum kami melakukan segala aktivitas kami pada pagi hari ini. Biarlah Tuhan yang memberikan kami hikmat kebijaksanaan dan tetap dalam rancangan pemeliharaan Tuhan. Terima kasih Bapa di surga, ampuni, hapuskan dosa kesalahan kami. Kami berdoa di dalam nama anak-Mu, Tuhan Yesus Kristus, Tuhan kami. Amin. Bapak Ibu, saudara-saudara yang dikasihi Kristus, renungan kita hari ini Sabtu 16 Maret 2024 tertulis di dalam kitab Ulangan pasalnya yang ke-30 ayat 9. Kitab Ulangan pasal 30 ayat 9, demikian firman Tuhan. Tuhan Allahmu akan melimpahi engkau dengan kebaikan dalam segala pekerjaanmu, dalam buah kandunganmu, dalam hasil ternakmu, dan dalam hasil bumimu. Sebab Tuhan Allahmu akan bergirang kembali karena engkau dalam keberuntunganmu, seperti Ia bergirang karena nenek moyangmu dahulu. Demikian firman Tuhan. Bapak Ibu, saudara-saudara yang terkasih, ada banyak orang yang beranggapan bahwa kita tidak mungkin taat sepenuhnya pada hukum Allah. Malah ada guyonan yang mengatakan bahwa hukum atau peraturan dibuat untuk dilanggar. Ini menunjukkan betapa sulitnya kita manusia taat pada hukum yang berlaku, baik hukum dunia maupun hukum Allah. Hal ini juga yang sering membuat manusia menyerah pada akhirnya, tidak taat pada hukum Allah, dan kadang-kadang mencoba meringankan
ketidaktaatannya itu dengan berdalih, dengan beralasan bahwa Yesus telah memenuhi semua hukum Allah itu. Dan kita tidak perlu lagi mengikuti semua hukum tersebut. Percaya saja kepada Yesus, maka itu sudah cukup. Bapak Ibu, saudara-saudara yang terkasih, tidak sedikit orang Kristen yang memiliki pemahaman sempit seperti ini. Hukum Allah itu, terutama yang ada di dalam Perjanjian Lama, dianggap tidak lagi penting, sebab Yesus telah mati untuk semua itu. Dan yang kita butuhkan sekarang adalah percaya dan menerima Yesus sebagai Tuhan dan Juru Selamat. Tetapi melalui firman Tuhan hari ini justru mau meluruskan pemahaman yang keliru. Justru firman Tuhan ini menantang anggapan manusia atau bahwa kita tidak mungkin taat sepenuhnya pada hukum Allah. Firman Tuhan ini justru mendorong umat, dalam hal ini bangsa Israel, untuk memelihara hukum Allah, untuk taat pada perintah-perintahnya. Dorongan untuk taat pada hukum atau perintah-perintah Tuhan menurut firman Tuhan hari ini berdampak positif dalam kehidupan umat itu sendiri. Apa itu? Yaitu Tuhan Allahmu akan melimpahi engkau dengan kebaikan dalam segala pekerjaanmu dan dalam buah kandunganmu, dalam hasil ternakmu dan hasil bumimu. Bapak Ibu yang terkasih, jadi percaya kepada Yesus, menjadi orang Kristen, itu bukan menjadi alasan untuk tidak lagi taat pada perintah-perintah Tuhan, termasuk yang tertulis dalam Perjanjian Lama. Dan itu tidak menjadi alasan untuk hidup menurut keinginan hati kita, hidup di luar hukum Allah. Bapak Ibu, status kita sebagai orang Kristen yang telah dimerdekakan oleh Kristus tidak boleh disalahartikan dan disalahgunakan. Tidak boleh dipergunakan sebagai untuk kesempatan berbuat dosa. Lagi pula memelihara hukum-hukum Tuhan itu, seperti yang dikatakan tadi, bagi kita berdampak positif bagi diri sendiri. Bapak Ibu saudara-saudara yang terkasih, taat pada perintah Tuhan bukanlah suatu kerugian, melainkan keuntungan. Memelihara firman Tuhan berarti memelihara berkat-berkat Tuhan yang tetap dan akan terus mengalir di dalam kehidupan kita. Dan hal inilah kiranya menjadi penyemangat bagi kita untuk tetap hidup
menurut firman Tuhan, menurut ketetapan Tuhan. Saudara-saudara yang dikasihi Kristus, Bapak Ibu sekalian, apa kaitan atau hubungan antara ketaatan pada firman Tuhan dengan berkat Tuhan yang melimpah itu? Ini bukan sekedar janji di bibir saja atau PHP Tuhan, tetapi ini mau menegaskan Allah sendiri telah memberikan kelimpahan kepada nenek moyang Israel dulu, dan kelimpahan yang sama juga akan diberikan kepada bangsa Israel apabila mereka berpegang teguh pada hukum atau perintah Tuhan. Itu bisa kita lihat di ayat 10. Janji Allah akan kelimpahan yang akan diberikannya kepada bangsa Israel ini sekaligus menjawab kecemasan mereka, sebab tidak lama lagi mereka akan memasuki tanah Kanaan, tanah yang belum pernah mereka injak, belum pernah mereka diami, belum pernah mereka olah, dan hasil tanahnya masih belum mereka nikmati. Apalagi Musa, pemimpin mereka dari Mesir, dikabarkan tidak akan lagi bersama dengan mereka ke tanah Kanaan, karena Tuhan memiliki rencana kehendak lain terhadap Musa. Hal ini tentu menambah kecemasan, kekhawatiran bangsa itu, sehingga mereka perlu untuk dikuatkan atau diyakinkan bahwa Tuhan Allah pasti menyertai mereka, bahwa Tuhan Allah akan memenuhi segala kebutuhan mereka sehingga berlimpah. Namun bangsa Israel juga harus tetap taat kepadanya dan memelihara hukum-hukumnya, hukum Tuhan tersebut. Bapak Ibu saudara-saudara yang terkasih, ini bukan berarti bahwa ketaatan kepada hukum-hukum Tuhan menjadi prasyarat akan berkat yang berlimpah-limpah. Janji berkat itu justru memberikan kepastian bagi bangsa Israel akan kehidupan di masa depan, dan ketaatan mereka lebih sebagai respon mereka akan berkat-berkat Tuhan yang telah mereka terima, sedang diterima, dan akan diterima. Lalu apa yang menjadi refleksinya buat kita saat ini dari firman Tuhan hari ini? Saat ini kalau kita taat pada firman Tuhan, bukan sekedar supaya kita memperoleh berkat yang melimpah, Bapak Ibu. Bukan. Karena sebelum kita berbuat banyak dalam memelihara firman Tuhan pun, kita sudah diberkatinya. Kita sudah dilimpahinya dengan berbagai kebaikan. Nah, kalau sekarang kita memelihara, taat kepadanya,
kepada Tuhan, maka hal itu akan semakin memberi jaminan akan kelangsungan hidup kita yang lebih baik di masa yang akan datang, yaitu bahwa Tuhan Allah akan selalu menyertai orang-orang yang takut akan Dia. Tuhan Yesus memberkati kita semua. Kita bersatu dalam doa. Terima kasih Tuhan buat sapaan firman-Mu yang sudah kami dengarkan. Tuhan, kami diingatkan sebagaimana Tuhan juga sudah mengingatkan umat-Mu Israel untuk tetap memegang teguh hukum dan ketetapan yang sudah Tuhan berikan. Ajari kami Tuhan agar tetap setia dan taat pada hukum-Mu, perintah-perintah Tuhan. Itu yang menjadi role model ketika kami melakukan segala aktivitas kami. Terima kasih Tuhan, biarlah berkat-Mu senantiasa mengalir di dalam kehidupan kami. Penyertaan-Mu senantiasa berada di dalam kehidupan kami, dan naungan lindungan-Mu itulah yang meyakinkan kami untuk tetap dalam kasih setia Tuhan. Di atas segalanya Bapa, kami mohon ampuni dosa kesalahan kami. Doa ini kami sampaikan hanya di dalam satu nama, yaitu Tuhan kami Yesus Kristus. Kami sudah berdoa. Anugerah dari Tuhan kita Yesus Kristus dan kasih setia Allah Bapa serta persekutuan dengan Roh Kudus, itulah kiranya yang menyertai saudara-saudara sekalian. Amin. Salam, salam horas, salam sehat bagi kita semuanya. Selamat beraktivitas. Tuhan Yesus memberkati.